Kuasa dari kebenaran ini, Bapa yang Kau muliakan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka berat bersamamu, Bapa. Engkau seluruh biasa yang berjaya bahwa kuasa musuh tangan. Biarkan hadiratmu memenuhi kami, biarkan kami penuh sekali dengan hadiratmu dan rohmu. Kau luar biasa, Engkau dahsyat, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka berat bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat bahan ini, Bapa yang Kau muliakan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka berat bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati. Haleluya. Yes. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka berat bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat terima dalam nama ini. Terima. Yes. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka berat bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Biar kuasa Tuhan. Kau luar biasa. Dahsyat. Amin, amin, amin. Menyembuhkan yang terluka, luka berat bersamamu, Bapa. Ketika firman sebentar diberitakan, memberkati, mengurapi hamba-Mu, Yesus memberkati hamba-Mu yang mendengarkan, urapi setiap kami, biarlah kami terima berkat-berkat yang terbaik dari firman-Mu. Tegur kami kalau kami salah, berkati kami ketika kami taat, biarkan hidup kami sesuai dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur. Amin. Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. For Lord, we want to hear from your word, because your word Bapa, is very precious. kami rindu mendengar dari firman-Mu karena firman-Mu sangat mulia sekali. Therefore, Holy Spirit, I invite you right now. Itu sebabnya Roh Kudus, aku mengundang Engkau sekarang. Teach us Mari Engkau ajari kami. what you want us to know today. What Apa is yang the word of God today for us? Apa firman-Mu bagi kami pada hari ini? That we will learn from you. Agar supaya kami bisa belajar daripadamu. We commit everything into your hands. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Okay. This morning,
I'm going to speak on a title called Nevertheless. Pagi ini saya akan berbicara dengan topik nevertheless. Nevertheless ini terjemahannya itu walaupun demikian atau sekalipun begitu, ya. Whatever happens, we can say. Ya, apapun yang terjadi. Okay, let's turn to Philippians. Diana, you can read, huh? Philippians chapter 4, verse 4 to Filipi 9. 4 ya. 4-9. Filipi 4-9. Shall I? Yeah, please. Thank you. Filipi 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amen. Joy and peace are often not as easy as you can receive it. Sukacita dan damai sejahtera itu tidak selalu segampang untuk menerimanya, maksudnya. But Paul says here, let the Rasul peace Paulus of berkata, God which surpasses here. Let the peace of God that surpasses all understanding guard your heart and your mind with true. What does that mean? Ya, Rasul Paulus berkata, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menyertai kamu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut? Joy and peace are not easy. Jadi sukacita dan damai sejahtera itu enggak hal yang gampang, saudara. Usually we are more associated with loneliness, family tension, unexpected crisis. Ya, biasanya kan kita lebih mengenal ya, yaitu kesunyian, kesepian, keretakan keluarga, segala permasalahan, grief, kesedihan. Yeah, right now, let's speak about what's happening right now. This Mari kita pandemic. Coba kita berbicara sekarang tentang keadaan sekarang aja ya. People are going through such a turmoil because of this disease. Kan masyarakat itu melalui begitu gejolak yang luar biasa oleh karena penyakit ini. Social distancing, quarantine, unemployment. Jadi ini social distancing, di karantina, pengangguran. Those days we used to go to the restaurant, we used to sit together. Now they're the X. You cannot sit at the X. If you sit at the X, you get fined. In Malaysia, I don't know, Indonesia, there's about 1 feet different. You sit at a place where you're not supposed to sit. The policeman catches you, you pay $1,000 fine. Ya, saudara. Dulunya kan kita bisa ngafe-ngafe ya, duduk-duduk bareng ngobrol, hangout ya di kafe-kafe bareng. Sekarang kan nggak bisa ya. Kalau ada tempat-tempat yang dilarang kita berada di sana, kalau di Malaysia ternyata kita tetap bersikeras ke sana, itu kena denda RM1.000. Yeah, almost about 3 to 4 million rupiah. It's a lot of money. Recently my niece having food in the restaurant, sitting according to the distancing. Even then, the policeman caught the entire group, and they were fined 1,000. Baru-baru ini ya, keponakan saya ini duduk dalam satu rumah makan di tempat yang sebenarnya boleh gitu ya, tapi tetap aja polisi datang mendenda mereka 10.000 dendanya. No, 1,000 each. Jadi 1.000. 1,000. Satu orang kena 1.000 gitu ya. And death is so normal now. We hear people dying every day, people getting disease every day.
Dan sekarang kok menjadi kayak biasa itu ya, karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang kena penyakit. Okay. And even in your country, there's a lot of, I heard there's a lot of crisis going on, a lot of rioting going on. Ya, dan bahkan di negeri kita sendiri ada banyak krisis ya, saudara. Ada huru-hara kayak barusan demo ini. We cannot even shake hands. We are close to each other. All these are causing a lot of tension among the people. Ya, saudara, kemudian kan kita nggak bisa deket sama orang ya. Dan ya seperti enggak kayak dulu lagi. Nah, semua ini yang menciptakan ketegangan di dalam masyarakat. There's no more personal relationship. If I look at you, if you look at you wearing a mask like this, it will be very awkward, right? Ya, saudara. Jadi kita juga bertatap muka juga nggak bisa full gitu ya, karena kan harus pakai masker gitu kan. Jadi kalau pakai masker kan ya kelihatannya kan ya aneh gitu ya. Yeah. Now Paul is writing the first rejoice. Always I said rejoice. How to rejoice in such a turmoil. Ya saudara, tapi kok Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah. Nah, gimana caranya di dalam keadaan yang seperti ini kita bersukacita? Yeah. How to have the joy of the Lord that surpasses all understanding. Gimana sih caranya kita memiliki damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pemikiran? When Paul wrote this letter to the Philippians, he was living in a Roman prison. Nah, waktu Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Filipi, dia itu sedang berada di satu penjara, di penjara Romawi. His condition is unknown. Most probably he knew that he will be executed, he will die. Keadaannya tidak diketahui, saudara. Mungkin saja dia tahu bahwa dia sudah siap dieksekusi, ya, akan mati gitu. They're going through severe persecution. Dan juga melalui aniaya yang parah. But how can he say, rejoice in the Lord always? I say rejoice. Tetapi kenapa kok dia bisa berkata bersukacitalah di dalam Tuhan? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. And the best part is let gentleness be evident to all. Do not be anxious about anything. Ya, juga dikatakan janganlah hendak kamu khawatir, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang gitu ya. Yeah. Do not be anxious. Don't worry. How not to worry? There is so much things happening around us. Ya saudara, jadi dia kan katakan jangan khawatir. Gimana sih mau nggak khawatir, nggak cemas kalau begitu banyak hal terjadi di seputar kehidupan kita. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, prayer and petition, remember this, the thanksgiving is the most important part. If you give thanks, God is able to do everything. Tapi kemudian dia juga mengatakan, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, bagian ucapan syukur ini adalah bagian yang paling penting. Dan itulah yang akan menyebabkan Tuhan memberikan kepada kita apa yang menjadi permohonan kita. If I'm not mistaken, it's Philippians 5:18, right? That says, give thanks in all circumstances, for there is God's will in your life. Kalau saya nggak salah ingat ya, kalau nggak di Filipi 5 ya dikatakan mengucap syukur dalam segala hal karena itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Keep thanking all, whatever situation we're going through, we need to say, Lord, I thank you. I'm going through this difficult situation, but I thank you because you are in charge of my life. Ya, saudara, di dalam segala perkara ya, saudara, kita harus mengucap syukur. Sekalipun permasalahan yang sulit, kita harus bisa mengatakan, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena aku tahu yang pegang kendali hidupku adalah Engkau. And the peace of God that transcends all understanding will guard your mind and your heart. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Yeah. What is your turmoil right now? Nah sekarang, sekarang ini apa sih permasalahan kita? Everybody see, in this time of situation, I have known friends who have lost their job, who don't have any right income. You know, they are going through a lot of family turmoil.
a lot of divorces is taking place because the husband cannot provide for the family. Ya, saudara, saya juga mengenal banyak orang ya, saudara, yang jadi pengangguran, tidak tahu mendapatkan gimana melanjutkan keadaan ekonomi mereka, kemudian perselisihan di dalam keluarga, banyak sekali perpisahan, perceraian yang terjadi. Turn with me to Matthew chapter 13, verse Matius 44 to 13. 46. Matius 13, saudara. Yeah, 44 to 46. Oh, Matius 13, 44 ya. 44 sampai 46. 46, betul. Ya, 44 sampai 46. Oke. Matius 13, 44 sampai 46, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula lah hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Then he found it full of joy. Waktu dia menemukannya, dia itu penuh dengan sukacita. Another parable said there was a rich man, young man that came to Jesus and said, "What must I do to inherit the kingdom of heaven?" Ada juga seorang orang muda yang kaya raya yang menghadap Tuhan Yesus dan berkata, apa yang harus kukerjakan untuk bisa mewarisi atau masuk dalam kerajaan surga? He said, "Sell everything, distribute money to the poor, and follow me." Yesus menjawab, jualah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. The man was unwilling to part, so he didn't have the joy. Tetapi orang muda itu kan tidak mau berpisah dengan hartanya, jadi dia tidak memiliki sukacita. Friends, what is gripping you right now? Nah, apa yang sekarang ini merupakan kegoncangan kita? When Paul wrote the Philippian letter, he was in a place where he was stripped naked, he was beaten, he was in a state of total despair, yet this man can write, "Rejoice." Ya, pada waktu Rasul Paulus menuliskan firman tadi itu, dia itu berada di dalam keadaan yang sama sekali habis dianiaya, saudara. Mungkin dalam keadaan telanjang, tetapi tetap saja dia bisa memberikan ayat yang seperti itu tadi. Unless we are stripped of everything of all of us, whatever we have right now, the whole we have, we cannot experience the fullness of joy. Saudara, kalau kita tidak terlucuti dari segala yang lama yang kita miliki, maka kita tidak akan bisa meraih sukacita yang seperti itu. Because this peace that Paul speaks about is the peace that the world cannot give us. Sebab damai sejahtera yang diucapkan oleh Paulus adalah damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia kepada kita. Paul was a total peace and total confidence that his God who called him will not leave him nor forsake him. Rasul Paulus berada di dalam satu keyakinan yang penuh bahwa dia berada dalam keyakinan penuh dan damai sejahtera penuh bahwa Tuhan dia itu tidak sekalipun meninggalkan dia. See, whether we live right now in the time of in turmoil or in freedom, we must know that the words also say the Lord is near us. We must know the Lord is near us. Ya saudara, sekalipun sekarang ini kita hidup di dalam keadaan yang penuh dengan kegoncangan, apapun juga permasalahannya, kita harus selalu ingat Tuhan itu beserta dengan kita. Whether our health is shaky or our finances is shaky, it doesn't matter. It's God. As God's children, we must take a position to rejoice in Him. It is a decision, it's not a feeling. Saudara, sekalipun mungkin saja kesehatan kita terganggu atau keadaan ekonomi kita lagi terpuruk, tetapi kita harus tetap bersukacita di dalam Dia, dan ini tidak boleh hanya merupakan satu perasaan saja. Amen. God wants us to have the joy in spite of the difficulties right now.
Jadi Tuhan itu merindukan agar supaya kita memiliki sukacita sekalipun atau walaupun ada yang seperti itu, ada kegoncangan dan permasalahan. Okay. Okay. How to have the joy? Gimana caranya kita mendapatkan sukacita tersebut? See, Paul had such a strong relationship with the Lord that he knew that whatever happens, whatever turmoil he's going through, God will always be with him. Saudara, Rasul Paulus memiliki hubungan yang begitu karibnya dengan Tuhan, sehingga dia tahu bahwa apapun kegoncangan yang dia alami, dia tahu bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan dia. That's what God wants us to have right now, my friends. Nah, It's ini time juga of staying yang at home. Tuhan inginkan yang kita miliki, sekalipun kita tetap tinggal berada di rumah. We need to see God more. Kita harus lebih lagi mencari Tuhan. It's easy to go and go out try to find answers to the problems that you have. I'm telling you, this pandemic got no problem, no answer at all. We've been praying, God never said anything. God says, just worship me. Ya, saudara. Mungkin dulu kalau kita berdoa, kita gampang mendapat jawaban Tuhan. Tapi pada masa sekarang, Tuhan diam saja. Cuman Tuhan mengatakan, sembah saja, aku worship me. Because obedience is the key here. Karena ketaatan itulah kuncinya. It's obeying in times of situation where, okay, see a classic example of obedience. Let's turn to saudara, Genesis ini 26, verse 1 to 3. Ada satu contoh klasik ya dari ketaatan. Itu kita bisa temukan di dalam Kejadian 26 ya. Yep, 1 to 3 first. Kejadian 26, 1-3 ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin. Okay. Listen very carefully. The time of famine is now, right now, what we are experiencing is a time of famine. Saudara, masa kelaparan itu sama seperti apa yang sekarang ini sedang kita hadapi. World economy is shaking. Nothing in famine. In those days, when famine means no food, no water, and ya, zaman dulu sih saudara ya, masa kelaparan itu artinya nggak ada makanan, nggak ada minuman. It means you cannot plant anything. You cannot plant. That means you cannot have income. There's no income. Jadi saudara juga nggak bisa nanam, saudara. Jadi kan kalau nggak bisa menanam kan berarti tidak ada pendapatan, tidak ada duit masuk nih maksudnya. In those days they don't have money system. They have barter trade. Maybe I have 5 gandang or 5 sacks of rice. I exchange with 5 sacks of wheat. So if you don't have saudara, life, you don't have you cannot jadi buy and sell. Zaman dulu saudara tidak ada sistem duit sih, sistem pembayaran, cuman sistem barter ya. Jadi mungkin 5 karung gandum ditukar dengan 5 karung barley atau apa. Isaac, gitu ya. the Bible says, was a very rich man. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Ishak itu sangat kaya raya. Yeah. In livestock, and if he doesn't have water, his livestock will die. He can go bankrupt in a very short while. Ternaknya kan banyak sekali. Nah, kalau tidak menemukan air, bisa kan mati semua ternaknya. Itu kan dia bisa dalam sekejap aja bangkrut tuh. He's losing of all his family death. So what did Isaac do? Isaac, the Bible says, he wanted to go to Gerar. Gerar is a place of where Egypt had water. He could have gone there, save his livestock. Good economic strategy. Ya, saudara, Ishak itu punya rencana ke Gerar. Gerar di arah Mesir ya. Di sana ada air, di sana keadaan ekonominya baik. Jadi itu satu strategi yang baik. But what did Isaac do? Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak?
Karena Tuhan What bahkan did Isaac do? berfirman. Jangan Verse ke situ. 6. Nah, Ishaknya melakukan apa? Ayat 6, saudara. He could have Dan- gone. He could have gone. But what did Isaac do? Ya, mestinya sih Ishak bisa aja sih ke Mesir, saudara. Tapi apa yang dia kerjakan? Ayat 6 berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. In the time of famine, he stayed in the land of the famine. Jadi In- pas di zaman kelaparan itu, dia justru tinggal di tanah yang terserang kelaparan. It doesn't make no sense at all. He obeyed God blindly and totally. Jadi kan kayaknya nggak masuk akal aja ya. Dia membabi buta percaya kepada Tuhan secara total. What did it happen? Kemudian apa yang terjadi, saudara? Took place. Sorry, Verse 12 took place. ayat 12. Maka menaburlah Took place. Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Me, my friends, when we obey God, God is going to give you a strategy how to overcome the situation right now. But God wants you Saudara, to obey Him, even though it sounds crazy. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kita satu strategi untuk mengatasi keadaan kita itu. Tetapi ketaatan itu yang diperlukan. Yeah. See, Isaac planted in the everybody would have told him, stupid fellow, let's go to Egypt, you stay, you go and die. Okay, a lot of negativity would have come, yet he obeyed God. Ya, saudara, bisa saja ya, Ishak itu dikata-katain orang, oh orang bodoh, masa menanam atau menabur di tempat itu. Kan ke Mesir aja semuanya, di sana kan ada semua. Tapi Ishak itu tetap saja taat kepada Tuhan. The ways of God are simple, but Saudara, when you obey Him, jalan-jalan Tuhan itu sebenarnya tremendous. sederhana aja. Pokoknya taat aja. Yeah. What must we do to receive the peace? Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk menerima damai sejahtera itu? That will transcend all understanding, and that the Yang peace will, melampaui. meaning the peace will take over your system, that your daily life will live your blessing. Jadi saudara, damai sejahtera yang melampaui segala akal, berarti damai sejahtera itu yang mengambil alih seluruh sistem keberadaan kita. What must we do? Nah, apa yang harus kita kerjakan? Second Chronicles chapter 20, verse 1 to 3. 2 Tawarikh 20 ayat pertama. 1 to 3. Yeah. Pertama sampai 3 ya. Yeah. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Raja Ahab. No, mencari Tuhan. Amin. Amen. Ya. He could have gone to Ahab for help. The people are coming to attack him. He couldn't handle his people. He knew his army is not enough. Ya, saudara, sebetulnya Raja Yosafat bisa saja meminta bantuan kepada Raja Ahab. Dia melihat laskar yang besar yang mau menyerang dia. Mereka tuh nggak sanggup untuk melawan ya, karena kan nggak cukup tentaranya gitu. Yeah, he could have hired mercenaries. All with the money got done out of, but one thing he did. The first thing again, I was sick, my God. Ya, dia bisa saja meminta bantuan karena dia juga punya kekayaan, saudara. Tetapi yang dia lakukan adalah pertama-tama mencari Tuhan dahulu. He humbled himself first. Jadi dia merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. What God is going to ask us to do is very simple, but as you obey Him, the result is tremendous. Jadi saudara,
apa yang Tuhan inginkan dari kita ini sebenarnya sangat sederhana ya. Asal kita bersedia aja melakukannya, hasilnya akan luar biasa. If you read from, shall we read? Can we read from verse 4? Yeah. Where? What? Verse 4, right up to 14. How did Jehoshaphat pray? You see how he prayed. This is how we should humble ourselves before the Lord every day. It was from Second Chronicles. Verse 20. Second Chronicles 20. Earlier, Jehoshaphat. Yeah. I thought you. Second Reading from Chronicles verse 4. Verse 4. Remember, we read verse 1 to 3. Yeah. Now Okay. read from verse 4 onwards until 14. Oke. 4 ya, mulai 4 ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Sakaria bin As they begin to seek the Lord, as they begin to worship, as they begin to look for the Lord began to speak. Jadi begitu mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai mencari Tuhan, maka mulailah Tuhan berbicara. Ayat 14 ya. Lalu Yahaziel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Continue. Dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan." Camkanlah hai, I'm telling to all of you. Now you say, Camkanlah hai Wilson. You say Diana. Whoever is here, as Diana reads the word, I'm going to say this word together. As I say the word, you replace the name Yehuda, Jerusalem, and King Jehoshaphat with your name, your family name, and your business name. It's 3 names. Family, yours, and your business. Can you do that? Oke. Jadi saudara ya, mari kita melakukan satu tindakan profetik ya. Kita baca ayat 15 ini, dan kata Yehuda kita ganti dengan nama kita sendiri, penduduk Yerusalem kita ganti dengan keluarga kita, dan Tuanku Raja Yosafat kita ganti dengan bisnis atau usaha pekerjaan kita. Oke ya. Jadi ya kita lakukan ini sebagai tindakan profetik bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama-sama ya. Dan berseru, "Camkanlah hai Diana dan keluargamu dan semua kerjaanku. Beginilah firman Tuhan kepadaku, janganlah kamu takut." This is what the Lord's word is for you. Nah, ini adalah firman Tuhan bagi kita semua. Ya. Lord says to you, Tuhan berfirman kepada kita, janganlah kamu takut, afraid or be dismayed, dan terkejut, of all this big
laskar. Ya, karena laskar yang besar ini. Janganlah. The Lord is saying to you, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang banyak. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan aku Allahmu Amin. berperang. Amin. That's what the Lord is speaking to you. Amin. Ya, itu yang dikatakan Tuhan kepada kita ya, saudara. Again, I say this. Hai camkanlah. Again, go with me. Hai camkanlah. Sekali lagi, my saudara, ya, name, kita Wilson. katakan, camkanlah, hai Diana, dan keluarga, And dan my family, pekerjaanku, and the ministry that I do. dan pelayananku. This is Beginilah what the firman Lord says to Tuhan you. kepadamu. Janganlah Janganlah kamu takut. kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Amin. The Lord says to you, that He's speaking to me to you to say, no, the Lord is saying right now to you directly, said, my children, fear not. I'm your God. I'm above every situation and circumstances. Tuhan berfirman kepada kita secara khusus pada pagi hari ini, saudara. Anak-anakku, janganlah takut. Aku ini berada di atas segala keadaan dan situasi yang sedang terjadi. As my words say, 1,000 may fall at your right, 10,000 may fall on the left hand side, but I'm your God. With me, you are a winner. Fear not, I'm with you, says God. Sama seperti yang difirmankan Tuhan, sekalipun 1.000 jatuh di sebelah kananmu dan 10.000 di sebelah kirimu, aku ada bersama denganmu, engkau itu pemenang karena aku menyertai engkau. Janganlah takut. Janganlah takut. Because I'm with you. Janganlah gentar hatimu karena aku menyertai engkau. Yeah. Keep on reading, verse 16. Ya. Ayat 16 ya. This is a prophetic word the Lord is giving to each and everyone who's hearing right now. Jadi ini adalah kata-kata profetik yang diberikan Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Amin. Okay, listen verse 17. Dalam peperangan ini, the Lord is saying to you. Jadi Tuhan berfirman kepada kita ya sekarang ini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hi Wilson, say this. Hi Diana. Hi everybody. And your family, you do not have to fight this battle because the battle is not yours. The battle is mine. Amin. Amin. Ayat 17, saudara, kita perkatakan lagi secara profetik ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Diana dan keluarga, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Janganlah kamu takut dan terkejut. Again, God is reminding me, do not be afraid of what is happening. Sekali lagi, saudara, Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, jangan terkejut, kata Tuhan. The pandemic is getting worse and worse and worse. People are really now in a fear mode. They want to go out, they want to see. But for me, I'm such a happy because I know my God is bigger than everything. Ya, saudara, sekarang ini pandemi itu masih terus ada ya. Mungkin bisa saja makin parah ya. Orang-orang sampai sekarang rasanya benar-benar tergoncang. Tetapi saya sendiri, saya memiliki damai sejahtera. Karena saya percaya Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Okay, let's read further. Post, please. 18 ya. Yeah, please. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Amin. Okay. Continue? Continue, please. 19 ya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah. Ya, kita simak baik-baik, saudara. Siapa yang pertama kali bangkit? Is Bani Lewi? Ya, jadi kan orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah. Jadi semua para worshipper, saudara, para penyembah. Listen, puji-pujian bagi Tuhan. They started praise unto the Lord.
Praise. Jadi mereka This is praise. memulainya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi ini puji-pujian ya. Yeah. Listen very carefully. Starting with praise and then 20. Jadi dimulai dulu dengan pujian, yang kemudian ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Amin. Keep on reading. 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Okay. In the English version, it says, as they began, okay, verse 22. Ayat 22 ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, It says, dibuat in the English ya. version, verse 21 says, as they began to worship him. So praise and worship will give. As we praise and worship him. Ya saudara, di dalam versi Inggris dikatakan ketika mereka mulai menyembah ya, di kita kan dikatakan bersorak-sorai. Jadi pujian dan penyembahan itu ya maksudnya ya. Keep on reading. See what happened. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Amen. Yes. Listen very carefully. This is what the Coba Lord Anda wants you to do. Simak baik-baik karena ini adalah kehendak Tuhan bagi kita ya. Can you go down a bit? Go down. Early in the morning. There's a verse that says, early in the morning. Where is it? 22, 21. Oh iya. We missed out just now. Iya 20 ya. Keesokan harinya pagi-pagi. Yes. Give the first thing as you wake up tomorrow morning. Start tomorrow. As you wake up in the morning, set a time for the Lord. If you Jadi, it's saudara, good to wake up first thing early in the morning, maksudnya giving saudara, the first thing. Okay. Kalau bangun pagi-pagi saudara, hal pertama yang harus kita kerjakan adalah serahkanlah Praise waktu pertama kita di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Just praise and worship. Don't ask for anything. Don't ask for a business. Nothing. Just praise and worship. Take time, half an hour to 1 hour. It's very important. When you start to do this, then the Lord will be your shield, your protector, and He will fight your battle. Saudara, jadi yang pertama yang kita lakukan pada saat bangun di pagi hari itu, kita memuji, menyembah Dia, saudara. Jangan meminta-minta, memohon apapun, hanya memuji, menyembah Dia. Maka Dia itu akan menjadi perisai kita, menjadi pelindung kita untuk sepanjang hari itu. The Lord is reminding, I think, verse 19, please. Tuhan coba ingatkan sesuatu. Ayat 19 ya. The battle is not yours. Diana, I said the battle is not yours but mine. Wait. Yang dikatakan peperangan ini bukan milik kamu. Ya. It is verse 15, right? I think yes. But in English it's a bit different. Yeah, that's right. The battle is not yours. It's mine. Versi Inggris ini beda ya. New King James berkata, peperangan ini bukan milikmu. Peperangan ini milikku. God is fighting your battle. Jadi Tuhanlah yang berperang ganti kita. 2 kali Tuhan mengatakan hal tersebut. Twice you say, you remind us, do not be afraid, do not be dismayed, for the battle is not yours, the battle belongs to me. Jadi 2 kali Tuhan mengatakannya, dia mengatakan janganlah kamu takut, jangan terkejut karena peperangan ini bukan milikmu, peperangan ini milikku. As you begin to worship Him. Begitu kita mulai menyembah Dia, consistently every day from tomorrow onwards. Jadi secara konsisten ya, sejak mulai besok lah. The impossible will happen.
maka yang mustahil itu yang akan terjadi, saudara. When Jehoshaphat obeyed God in this area, Waktu Yosafat taat kepada Tuhan di dalam hal ini, Benjamin, verse 14, verse 15 says, go and stand again, go out against them. That means the battle is real. You have to go and fight. Every day is a battle. To wake up in the morning to worship Him. Some days you don't feel like it. saudara, kan dikatakan Verse 15, ayat ayat 15. 15, semua itu harus ada di dalam formasi barisan untuk berperang. Jadi benar-benar seperti menghadapi peperangan. Nah, ini sama juga seperti kita, saudara. Setiap pagi kita mengadakan saat teduh, mesbah doa. Itu sekalipun kita kadang-kadang nggak berasa, nggak kepingin gitu ya. Tetapi kita Some harus days you feel melakukannya. so tired. Ya, Don't ada kalanya kan stop. kita merasa begitu capek ya. Tapi jangan berhenti, saudara. After 1 week, no result. Setelah seminggu kok nggak ada hasil apa-apa ya. Don't stop. Tetap jangan berhenti. Keep on going. Terus aja, saudara, terus aja. This is for a lifetime. The Lord is speaking to us. It's a lifetime thing. A Karena, lifetime saudara, commitment. ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan seumur hidup. When we start to do that, what will happen? Verse 24 will take place. Begitu kita memulai hal itu, apa yang akan terjadi, saudara? Ayat ke-24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Amin. Verse 24. Okay. Now, Ya. the Lord has fought their battle for them. They don't have even to lift a finger. They just worship Him. When they worship Him, things begin to take place in the spirit and begin to take place in the physical. Ya, saudara, kan mereka memulai memuji menyembah Tuhan. Begitu mereka mulai memuji menyembah Tuhan, maka hal-hal itu terjadi baik di dalam alam roh maupun di dalam alam jasmani. And then verse 25. Kemudian ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Amin. That is the spoil of the war. See, when you start to worship, the blessing will come. Don't know from where. You don't ask me how it is. In my life, it's happening. I'm telling you, friends, the Lord is the Lord of the impossible. When He opens the door, no man can shut. Saudara, begitu kita mulai memuji menyembah Tuhan, maka pintu-pintu berkat itu mulai terbuka. Hal tersebut sudah saya alami terjadi dalam hidup saya, saudara. Dan apabila Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Yeah. Your business, in the midst of the turmoil, your business will start to grow. Bisnis atau I usaha guarantee you kita, this. bahkan di tengah-tengah kegoncangan ini, saudara, akan mulai bertumbuh. Ini saya bisa menjamin hal ini. Your neighbor may have diseases. The coronavirus may attack your entire town, but your family will be protected. Bisa saja, saudara, virus itu menyerang tetangga atau seluruh kota kita, tetapi keluarga kita tetap akan terlindungi. Because you are God's children, remember this. Sebab kita ini kan anak-anak Tuhan, kita harus ingat itu, saudara. Again, the Lord, the battle is not yours, it belongs to me. As you begin to worship me every day, this is what God wants you to do. Sekali lagi, saudara, peperangan itu bukan milikmu, tetapi milik Tuhan. Dan ketaatan, saudara. That's how Isaac obeyed the Lord. Sama seperti waktu Ishak taat kepada Tuhan, dia menerima berkat 100 kali lipat. In that same year. Di dalam tahun yang sama. Is this anything difficult for God to do? Dan ini sama sekali tidak sulit untuk dilakukan oleh Tuhan. All you have to do tomorrow is very good. If you're having a husband and wife, just worship Him. You will find not only the relationship getting better, not only your children are getting better, your situation will start to get better. When you worship God, the presence of God will come. When the presence of God is there. Saudara, mulai besok ya, apabila Anda punya suami, punya istri, anak-anak, adalah baik apabila Anda mengadakan satu mesbah keluarga, saudara. Sebab apabila kita mulai saat itu mengadakan mesbah
keluarga di pagi hari, suami istri, saudara, maka hadirat Tuhan akan turun. Dan hubungan suami istri akan menjadi lebih baik, hubungan di dalam keluarga akan juga menjadi lebih baik ya. Keadaan The usaha children kita, become more smarter. anak-anak pun akan menjadi lebih smart ya. Usaha kita pun akan lebih diberkati lagi. To do it. Ya, mari kita That's when lakukan hal tersebut, saudara. the peace of God. That's when the peace of God. You can understand it. You see so much situation happening, but in your heart, you know, my God is with me. So what must I worry? Nah, itu yang dimaksudkan, saudara. Damai sejahtera yang melampaui akal. Kita melihat keadaan sekeliling kita begitu banyak kegoncangan. Tapi kenapa di dalam diri kita ada satu damai sejahtera yang benar-benar melampaui segala apa yang kita lihat tersebut. Amen. Amin. I finish here. Saya akan selesai di sini, saudara. In Jesus' name. Lord, I pray for my friends and who was hearing this message this morning. Tuhan, aku mendoakan saudara-saudaraku yang mendengar pesan-Mu pada pagi hari ini. Because Paul had a tremendous relationship with him. Karena Though he Rasul was Paulus stripped, memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan sekalipun ia terlucuti dari segala sesuatu. he was stripped literally naked in the prison floor. Terlucuti sampai secara harafiah itu telanjang di atas lantai penjara. Yes, his whole body stripes after stripe after stripes. Di seluruh Suffering. tubuhnya terdapat bekas-bekas aniaya, penderitaannya. And he has a thorn. Possible he had asthma. In the cold, he'll be suffering for breathing. Saudara, dan dia juga mengalami duri di dalam daging. Itu bisa saja berupa penyakit asma. Sedangkan di dalam kelembapan, kedinginan penjara itu dia pasti menderita. He says, only rejoice. Tetapi dia tetap berkata, bersukacitalah. Always. You know why? Selalu. He found a Kenapa? secret. He's a worshiper. Karena dia menemukan rahasianya. Dia seorang penyembah, saudara. If you read Acts chapter 15, verse 16. Kalau kita baca Acts 16. 16 ya, kisah 16. Acts 16, verse 24. Ayat 24. Yeah, that's it. Sesuai dengan 25. 25 ya, 25. Sorry. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 6:26 happened. Yang terjadi kemudian ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amen. Yeah. Listen very carefully. Coba As they were worshiping God, it was midnight. Jadi pas tengah malam itu ya, mereka itu pas menyembah Tuhan. You know the story where they were already beaten up very severely by the mob. Mereka sudah dianiaya dengan parah, ya dimaki-maki, dikata-katain, dihujat. No, they were beaten up by the crowd. And then the prison on the magistrate ordered them to be flogged again. Ya, kemudian kan dia sudah dianiaya oleh orang banyak, kemudian kepala penjara menyuruh lagi menganiaya, mencambuk mereka. Flogging, you know, 40 lashes. 39. Ya, 40. Ya, dicambuk ya. Such a pain. They could have slept, but at midnight they were worshiping him. Jadi itu kan sangat menyakitkan sekali, saudara ya, keadaan jasmani mereka. Mereka bisa saja tidur ya, tetapi mereka itu tengah malam mereka bangun dan menyembah Tuhan. As they worshiping, the prison which is so solid, the foundation was shaken. Saudara, pada saat mereka mulai menyembah Tuhan, maka terjadilah gempa bumi, saudara. Our foundation, whatever the foundation the enemy threw at you will be shaken
as you Saudara, worship Him. Start tomorrow, my friends. bahkan sendi-sendi penjara itu kan goyah. Saudara, begitu kita mulai memuji menyembah Tuhan, maka sendi-sendi permasalahan itu akan goyah, saudara. Akan goncang. In the name of Jesus. Di dalam Father, nama we Yesus. thank you and Bapak, bless terima you. kasih dan memberkati Engkau. I pray for those who are hearing this word Aku berdoa agar supaya mereka yang mendengarkan firman-Mu ini will obey you. akan taat kepadamu. No matter what kind of condition we are, we will obey you in worshiping you. Bagaimanapun kondisi kami mau taat untuk memuji menyembah-Mu. As we lift up the first fruits to you. Karena kami memberikan hari, saat atau waktu-waktu awal pertama di dalam hari itu kepadamu. Let it be a sweet aroma into you. Biarlah itu menjadi satu aroma yang wangi di hadapan-Mu. And I know, Lord, when you smell the sweet aroma, your presence will confirm, come down. Dan aku tahu Tuhan, apabila Engkau mencium aroma yang wangi ini, hadirat-Mu pasti akan turun. When the presence of God is, there is freedom. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. 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 Thank you, Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih, Thank you, Pak Pak. Wilson. Baik. Pengumuman untuk hari Senin depan, tanggal 26 Oktober, seperti biasa jam 8 tepat, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Doni Tatuno. Beliau adalah seorang pengajar yang banyak memberikan inspirasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, penting sekali Bapak Ibu untuk mengikuti terus sesi demi sesi yang PD Galilea Ministry selenggarakan. Dan terima kasih juga buat partisipasi Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam Zoom meeting PD Galilea ini dan juga yang telah memberikan kontribusi baik itu tenaga, pikiran, dan juga berkat keuangan sehingga membuat pelayanan PD Galilea Ministry ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dana atau partisipasi Bapak Ibu boleh salurkan melalui bendahara kami, Ibu Lani. Dan sebelum kita tutup doa, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau telah memberikan kami dengan kesehatan yang prima. Sehingga kalau kami ada karena anugerah kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Sehingga dalam kondisi yang sehat Tuhan, kami tetap boleh memuliakan dan memuji Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat pemerintahan, dari tingkat gubernur sampai daerah, baik bupati, RT, RW. Tuhan berikan hikmat-Mu turun atasnya. Berikan roh kedamaian atas bangsa Indonesia. Biarlah di saat-saat pandemi yang saat ini terjadi goncang-gancingnya, baik di luar negeri maupun di Indonesia, Tuhan Kau berikan ketenangan, Kau berikan kedamaian Tuhan, sehingga negara ini boleh melakukan aktivitas dan pencegahan akan COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Dan kami serahkan seluruh rakyat Indonesia, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, baik bencana maupun sakit penyakit, baik bakteri maupun virus, tifus, demam berdarah, maupun corona Tuhan, dijauhkan dari bumi Indonesia. Berkati kami semua, terlebih buat teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Kau berkati akan kesehatan mereka, Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati usaha mereka, Kau berkati pelayanan mereka, di mana saja mereka berada, biarlah Tuhan menjadikan berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan Zoom meeting ini PD Galilea Ministry menjadikan berkat bagi banyak orang dan bahkan bagi bangsa-bangsa, bukan saja dari kota Surabaya, bukan saja dari luar kota, luar pulau, sampai luar negeri pun kami sudah bisa menjangkau firman itu diberitakan untuk kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa, kami serahkan PD Galilea Ministry di tangan kuasa-Mu. Kau berkati Ibu Maria sebagai founder PD Galilea Ministry ini, menjadikan berkat buat kami semua. Kau berkati di usia yang sudah lanjut ini, dengan kesehatan yang prima. Engkau memberkati seisi keluarganya, anak, menantu, cucu-cucunya Tuhan, diberkati semua oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengakhiri Zoom meeting PD Galilea Ministry ini, biarlah damai sejahtera Allah menyertai saudara dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kami boleh untuk menerima berkat firman Tuhan, doa, prophetic praying yang dilakukan oleh hamba-Mu, Pendeta Wilson Tuhan. Dan juga kalau sebentar kami boleh meninggalkan juga pada Zoom meeting ini, berkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.